Gitu. Yang kedua adalah ya selain kita tentunya ingin dunia yang baik, ya pastilah kita ingin akhirat yang baik. Bener nggak? Nah, gitu. Maka umat muslim harus ideal. Apa wa fil akhirati hasanah itu? Para ulama bersepakat itu adalah al-jannah, surga. Ya, surga. Dan untuk mendapatkan surga banyak sekali ada tahap-tahapnya begitu. Ya, di awal ketika dia meninggal dunia, meninggal dalam keadaan istirahat. Ya, nam solihan, tidur yang nyenyak, tidur yang baik. Begitu kan? Kemudian di padang mahsyar oleh Allah dinaungi, gitu ya. Orang itu kepanasan yang sangat panas, dahsyat luar biasa, sampai kata Rasulullah ada orang yang berenang dengan keringatnya sendiri kan. Dalam hadis yang sahih kan begitu. Saking panasnya, yang ini Allah naungi, sejuk tuh. Menunggu antrian hisab, sejuk di yaumil akhir di padang mahsyar itu. Kemudian dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Kemudian juga hisabnya hisaban yasiro. Itu kan sudah kentara itu indikasi itu ahli surga. Walaupun nanti dalam sebuah hadis ada orang yang sudah dihisab, nggak orang yang calon ahli surga gitu ya. Dia dapat pahala yang sangat banyak, tiba-tiba ada orang yang kemudian nagih karena dulu pernah berbuat zalim pada orang tersebut. Allah dia minta keadilan saat itu pada Allah Subhanahu wa taala. Balitungan. Ya. Dia pernah zalim pada dirinya, tagih ke Allah. Ya. Minta keadilan. Maka pahala orang tersebut diambil di overbooking gitu ya. Kemudian setelah itu masih banyak orang yang datang pada Allah mengadu tentang orang tersebut. Ternyata dia selama hidupnya attitude-nya, akhlaknya tidak baik. Dia lisannya, perbuatannya, tangannya, semuanya enggak baik. Ketika dia punya amal soleh yang luar biasa dahsyat, tapi ternyata saat itu juga dia punya akhlak yang kurang bagus dengan tetangganya, dengan manusia, dengan alam, dengan binatang. Gitu ya. Maka orang-orang yang zalim itu datang pada Allah minta keadilan seadil-adilnya. Oke, di dunia dia bisa manipulasi fakta. Ya, orang kemudian dikriminalisasi. Tapi nanti di akhirat tidak ada yang bisa membackingnya. Semuanya adil seadil-adilnya. Fakta itu lihatkan sepakta-faktanya. Tidak ada yang bisa memanipulasi fakta pada hari akhirat kelak. Begitu. Ya. Nah, setelah itu nanti ya, hisabnya mudah, ada naungan Allah, ada syafaat. Maka dia pun udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke surga. Kalian dengan pasangan-pasangan kalian seraya digembirakan, disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan yang kedua, waqina adzabannar. Ini yang sangat fundamental. Terbebas, terjauh dari api neraka. Kenapa oleh Allah ditegaskan ini? Padahal secara global kan wa fil akhirati hasanah sudah cukup. Tapi oleh Allah ditegaskan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tegaskan. Karena ternyata dalam sebuah hadis ada orang-orang yang ahli surga
tapi dia transit dulu ke neraka. Ya. Ada orang-orang ahli surga yang kemudian transit dulu ke neraka. Setelah itu oleh Allah kemudian dikeluarkan malaikat akhriju, keluarkan mereka, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min imanin. Orang-orang yang di neraka itu setelah beres siksanya, keluarkan yang di hatinya ada keimanan walaupun sebesar dzarrah. Jadi ada nanti umat Rasulullah yang sebelum ke surga harus transit ke neraka. Na'udzubillah, semoga bukan kita. Kita semoga bypass ke surga. Nah, bypass ke surga, cepat ke surganya, nggak lambat, nggak lama. Begitu. Nah, itu ya. Jadi bangun kepantasan bagaimana kita akan menjadi ahli surga dan bagaimana kita oleh Allah dijauhkan dari api neraka. Yang pasti adalah wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan bagi orang-orang bertakwa. Berarti apa? Nilai kepantasan agar kita mendapatkan fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu adalah bangun ketakwaan, jadi orang bertakwa. Ya, menjadi orang bertakwa yang nanti secara otomatis ketika kita sudah membangun, mengaktifasi, ya, mengimplementasi ketakwaan, kita akan Allah berikan surga dan jauh dari neraka. Begitu. Ya, mudah-mudahan bisa ya insyaallah. Maka kalau begitu hari ini kita pelajari apa itu takwa. Bagaimana kita pahami tentang takwa. Bagaimana indikator-indikator takwa. Kita kemudian aplikasikan. Kita aktualisasikan. Ya mudah-mudahan saja kita kemudian mengupayakan itu, kita jadi orang bertakwa. Tapi bukan hari ini, nanti kita bahasnya insyaallah. Sekarang PR-nya silahkan buka saja ya. Bagaimana ciri-ciri takwa dalam Al-Quran. Clue-nya Al-Baqarah di ayat-ayat pertama, Ali Imran di ayat 100 ke depan, begitu. Ya, demikianlah ya sharing kita di hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Secara substansi pembahasan kita hari ini adalah membangun kepantasan diri untuk mendapatkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.